Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, jumpa lagi bersama Amarket di sini. Saya selalu hadir buat rekan trader semuanya, setiap hari membawakan analisa-analisa harian buat rekan trader. Dan saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Seperti yang telah saya bilang pada hari kemarin, di mana saya menganalisa bahwa emas melonjak sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi rekan trader? Prediksi saya tepat, terutama prediksi mingguan saya, di mana saya bilang bahwa emas ini akan mencoba melewati 1925 dan puncaknya nanti ada di 1935. Apakah dia bisa naik sampai 1935? 1938, rupanya kemarin dia melewati 1935. Bukan cuma 25 tapi 1935, dan dia lanjut terus menuju ke 1938. Sudah 1937,9 ya. Kita akan lihat apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa emas ini akan naik lagi. Kita bisa lihat karena peluang pelemahan terhadap dolar Amerika ini sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, ini akan saya bahas nanti di tema hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan membahas dulu tentang apa yang terjadi pada platform di hari yang kemarin. Rekan trader, di hari yang kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika saya memprediksikan akan turun sampai ke 103. Rupanya dia turun jauh sampai ke 103,345. Jauh luar biasa, walaupun hari ini ada gap ya. Tapi memang luar biasa. Pound sterling, euro, angkel saham dolar pun juga saya berasumsi kemarin dia akan naik sampai di 1.08. Rupanya dia kembali lagi naik ke level tertinggi, sempat menyentuh 1.08916. Tapi dia ditutup di posisi sekitaran 1.08790. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat, saya menganalisa bahwa dia ini akan bergerak di antara 1.25932 sampai 1.26463. Sesuai dengan prediksi saya, setelah dia turun, dia bergerak naik, dan sesuai dia sampai di posisi 1.26463. Untuk gold, saya memprediksikan kemarin dia itu naik rekan trader melewati 1929. Rupanya dia naik lebih jauh lagi sampai 1937, hampir menyentuh 1938 karena sesuai dengan analisa teknikal mingguan saya di sekitaran 1938. Untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat bagaimana dia terpelanting, jatuh rekan trader. Setelah dia naik begitu tinggi sampai di sekitaran 1947,361, dia jatuh rekan trader sampai di level paling terbawah dan ditutup di posisi 145. Jauh juga rekan trader ya. Nah, rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan pasar untuk hari ini menjelang akhir minggu, menjelang akhir bulan? Karena hari ini, besok adalah akhir bulan. Kita akan lihat rekan trader. Dan di tema yang akan saya angkat sangat luar biasa. Apakah dolar akan melemah lagi? Nah, ini dia. Apakah dolar masih dalam tekanan? Nah, ini dia. Kalau kita lihat tema yang saya angkat ini rekan trader, tema yang saya angkat ini dia mempunyai kontribusi dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika ini semenjak statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell di pertemuan Jackson Hole kemarin bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa, akan tetapi akan dilihat dari data-data yang akan dikeluarkan dalam minggu ini. Dan data yang kemarin dikeluarkan adalah data GOLTS. Kita bisa lihat di sini rekan trader, bagaimana data yang dikeluarkan kemarin benar-benar membuat dolar Amerika jatuh bebas. Rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi di sini bagaimana rekan trader bisa lihat dolar Amerika jatuh bebas setelah data lowongan pekerjaan JOLTS kemarin. Targetnya 9,465 juta, yang dapatnya cuman sekitaran 8,827 juta. Nah,
inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat di sini, dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Kita lihat ya rekan trader ya. Nah, rekan trader lihat di sini, dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Dia turun dari ketinggian yang sempat terjadi di posisi 104.3297, dia turun sampai di level paling terendah sempat menyentuh 103. Ya rekan trader ya. Ini sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini, apa impact-nya nanti terhadap pergerakan dolar? Karena kalau kita lihat di sini rekan trader, secara garis besar rekan trader, kalau saya bilang buat rekan trader semua bahwa dolar ini dia sudah mulai memiliki suatu tendensi pelemahan. Kita lihat aja di sini rekan trader, kita lihat ya, kita lihat di analisa teknikal ya, kita lihat di sini. Saya pindahin ini di sini dulu. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimanakah arah pergerakan dolar Amerika. Setelah dia naik, ya kita lihat rentang-rentang kenaikan dia. Tanggal 7 bulan 3 dia sampai level paling tertinggi 105. Kemudian tanggal 31 bulan 5 dia sampai level tertinggi ya 104. Di setiap menuju akhir bulan dolar ini selalu berada di level tertinggi. Tanggal 29 kemarin ya, untuk hari kemarin nih, bukan tanggal 29 sih, tanggal 20 berapa nih? 25, dia merupakan level tertinggi dalam 2 bulan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, ini sudah membuat suatu patron atau suatu pergerakan yang sebenarnya sudah bisa kita baca dengan saksama rekan trader. Artinya kemungkinan dolar untuk bisa naik lagi sangat dibatasi dengan apa yang terjadi. Karena kita tahu bahwa forex ini kan pergerakannya akan selalu berulang-ulang ya rekan trader ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pola pergerakan dolar ini sudah berada di titik di mana dia sudah mulai harus mengalami pelemahan. Secara teknikal pun juga rekan trader kalau lihat pun juga ini dolar udah berada di titik yang paling tertinggi menurut indikator ya. Ini kita berbicara berdasarkan data. Artinya dolar mempunyai peluang untuk dia akan turun lagi minimal sampai kembali lagi ke level 101. Dia akan coba turun lagi rekan trader. Dan kalau kita lihat dari arah pergerakan di sini, ya memang kita udah bisa lihat nih rekan trader. Dia naik, turun, koreksi, naik lagi, turun, ya naik sedikit, turun lagi, naik. Dan di saat inilah yang saya bilang bahwa sudah waktunya dolar Amerika untuk mengalami pelemahan. Kalaupun dia mau naik sampai di 105, tapi apakah yang akan menjadi sumbu untuk kenaikan dia? Nah, saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati nanti pada hari Jumat nanti rekan trader. Pada hari Jumat nanti akan ada non-farm payroll ya. Dari data JOLTS yang kemarin udah dari 9 juta menjadi 8 juta hasil yang keluar, artinya kan dia memberikan sebuah data bahwa pergerakan kenaikan tingkat suku bunga harus dilihat lagi dan nanti difinalkan itu di saat non-farm payroll. Apabila non-farm payroll nanti dia nilainya lemah dari perkiraan, artinya dia akan memberikan sebuah masukan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah berada pada titik puncaknya. Dan apa yang dibilang oleh Jerome Powell pada hari Jumat kemarin bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa, tapi kita akan melihat data-datanya. Oleh karena itu apabila data yang akan dikeluarkan oleh non-farm payroll nanti tidak memberikan tekanan terhadap kenaikan tingkat dolar Amerika, dalam hari ini nilainya agak sedikit berkurang dari prediksi, artinya kemungkinan besar dolar sudah mulai mengalami pelemahan karena tidak ada alasan untuk The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Dan apabila The Fed tidak menaikkan tingkat suku bunga, artinya yang tadinya hawkish
dia akan berubah menjadi dovish, sehingga dolar Amerika menjadi mengalami pelemahan. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader, pertanyaannya apakah dolar Amerika sudah mencapai level tertinggi? Menurut saya dolar Amerika sekarang berada di level tertinggi dan sudah saatnya dolar Amerika ini akan mengalami pelemahan, dan hal itu bisa dilihat secara teknikalnya dari grafik-grafik yang ada di platform, maupun kita melihat dari secara fundamental dengan data-data yang dikeluarkan dalam minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang rekan trader tetap terus melihat data-data yang ada, karena dari data-data tersebut kita bisa memprediksikan arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan kita akan coba langsung masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita akan lihat. Oke rekan trader, untuk hari ini rekan trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika bisa dilihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan setelah kemarin jatuh dari 104 menuju ke 103. Seberapa besarkah penguatan yang terjadi terutama masuk di pasar Eropa? Kita akan lihat. Menurut analisa saya, dia tidak akan terlalu besar-besar banget rekan trader. Kalaupun kenaikan, mungkin kenaikan dia yang paling maksimal itu akan sampai di seputaran 103.720. Akan tetapi peluang pelemahan ini masih tetap bisa aja, dan dia bisa turun mungkin sampai di level paling terendah menurut saya ya rekan trader, di seputaran 103.467. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, dia akan coba bergerak di antara 103.467 sampai 103.720. Selanjutnya rekan trader, untuk euro angkel saham dolar, bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar mengalami pelemahan setelah kemarin kenaikan yang sangat luar biasa. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Oke, kita lihat di sini. Kalau menurut analisa saya rekan trader, pelemahan ini menurut analisa saya, sabar rekan trader, ini saya hapus dulu. Kayaknya ada dua ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Menurut analisa saya rekan trader, pelemahan ini dia akan mencoba terus sampai di level paling terendah menurut saya di seputaran 1.08348. Dan hati-hati, penguatan bisa saja terjadi rekan trader. Penguatan bisa saja terjadi, dan saya bisa memprediksikan bahwa penguatan ini kemungkinan besar kalaupun terjadi dia akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini. Ya, taruhlah di sinilah. Oke. 1.08730 ya. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa arah pergerakan yang terjadi pada hari ini dia akan bergerak di antara 1.08348 sampai 1.08730. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita akan lihat untuk pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa arah pergerakan pound sterling hari ini pada prinsipnya dia mengalami bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi rekan trader? Kalau saya lihat bahwa bearish ini akan terus terjadi sampai paling minimal dia akan turun, menurut analisa saya dia akan turun sampai di level sini rekan trader. Menurut saya ya. Nah, 1.26096, dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah dia akan coba naik kembali lagi di 1.26463. Nah, di sini. Nah, sini dia. Nah, oke. Nah, saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level paling terendah sini, menurut saya jauh sebenarnya. Ini menurut saya jauh banget di sini kalau menurut saya ya. Masih sangat jauh. Saya lebih sepakat kalau dia akan turun sampai di 1.26096. Untuk gold, nah gold ini hari ini gold di benar-benar sempit kali pergerakannya, sangat sempit. Untuk gold rekan trader kita bisa lihat hari ini bahwa gold pergerakannya benar-benar wait and see rekan trader, sangat sempit. Walaupun tendensi penguatan masih tetap ada, tapi saya lebih bilang bahwa pelemahan sangat luar biasa pada hari ini, dan saya bisa bilang bahwa untuk hari ini gold memiliki tendensi yang kuat untuk melemah dengan pelemahan paling signifikan dia akan coba kembali lagi ke level 1933. Tapi ingat, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran
1938. Oleh karena itu untuk gold hari ini pola pergerakannya antara 1938 sampai ke 1933.29. Walaupun hari ini akan ada news yang sangat luar biasa. Tapi saya berasa bahwa dia akan bergerak cuman seputaran 1933 sampai 1938. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini memiliki tendensi yang agak sedikit bullish. Dia udah melewati rentang harian yang telah saya buat barusan dan dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Saya berestimasi bahwa saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di 146.753, tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di 146.655. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan, dia akan mencoba turun lagi sampai level paling terendah di seputaran 145.975. Oleh karena itu, arah pergerakannya pada hari ini menurut saya dia akan mencoba di sekitaran sini. Nah, antara 145.975 sampai 146.655. Oke rekan trader semuanya, rekan trader tadi adalah analisa teknikal. Sekarang saya mau sedikit memberikan informasi bahwa rekan trader hari ini jangan lupa bahwa akan ada news yang sangat luar biasa. Hati-hati, pukul 19.15 ada perubahan tenaga kerja non pertanian sebelum masuk di non farm payroll hari Jumat. Ada PDB, ada penjualan rumah tertunda. Ini data ini bisa membuat faktor dolar Amerika menguat, tapi bisa juga membuat dolar Amerika tertekan jatuh lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang hati-hati. Hari ini, besok, dan puncaknya itu hari Kamis, hari Jumat. Ini hati-hati dengan dolar Amerika hari ini. Saya cuma memberikan wanti-wanti buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader jangan lupa untuk masuk di website resmi kami. Daftarlah bersama kami Market. Kami broker yang sangat luar biasa memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader Indonesia, rekan trader Market dimanapun berada. Demikian analisa harian yang saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.